صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه, masih dalam bab keutamaan sahabat yang mulia Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa ardhah. Qala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harb qala haddatsana Al-Hasan ibn Musa qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Simak ibn Harb قال حدثني مصعب بن سعد عن أبيه أنه نزلت فيه آيات من القرآن. Dari Musa ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab ibn Sa'ad bercerita bahwasanya turun beberapa ayat Al-Quran tentang kisah ayahnya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala halafat ummu Sa'adin alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinihi wa la ta'kul wa la tashrab. Musa bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita bahwa ibunya Sa'ad pernah bersumpah untuk tidak berbicara dengan Sa'ad dan tidak mau makan, tidak mau minum sampai Sa'ad keluar dari Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah salah seorang anak bangsawan yang terpandang dan juga dihormati di kalangan orang Quraisy. Bangsawan, kaya, dan dia adalah kesayangan ibunya. Namun kecerdasan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu itulah yang mengantarkan dia kepada Islam. Dia berpikir dia selalu tidak sejalan dengan orang-orang Quraisy. Dia melihat orang-orang Quraisy menyembah berhala, menyembah patung. Dia mengolah dengan akal sehat, hingga masuk akal. Sehingga ketika cahaya Islam datang, dia pun dengan gampang, dengan mudah menganut Islam. Sehingga ketika mendengar berita seperti itu bahwa anaknya sudah masuk Islam, keluarganya tidak terima. Ibunya terutama sangat tidak menerima keputusan Sa'ad, sangat tidak menerima kenyataan itu. Maka dia pun bersumpah tidak akan berbicara dengan Sa'ad, tidak akan makan, tidak akan minum. Bukan tidak makan dengan Sa'ad, tidak minum dengan Sa'ad, ya. Tidak mau makan sama sekali, ibunya. Dia pun mengancam, mengultimatum anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas, kamu keluar dan tinggalkan agamanya Muhammad, atau kalau tidak, kamu akan dimaki, kamu akan mendapatkan aib di Makkah karena kamu membunuh ibumu sendiri. Maka ibunya pun bersumpah tidak mau berbicara dengan Sa'ad, tidak makan, tidak minum sampai Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari Islam. Qalat za'amat anna Allah za'amta anna Allah wassaka biwalidayka wa ana ummuk wa ana amuruka bihadha. Ini ibunya Sa'ad.
pakai dalil Quran juga. Jadi jangan terlalu percaya kalaupun ada orang berdalil. Ibunya Sa'ad mengatakan kepada Sa'ad, agamamu wahai Sa'ad mengatakan atau memerintahkan kamu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Dan saya adalah ibumu, saya adalah orang tuamu, dan saya memerintahkan kamu tinggalkan agamanya Muhammad. Itu dalilnya ibunya Sa'ad. Qala famakasa thalathan hatta ghusya 'alaiha min al-jahd. Maka ibunya pun tinggal 3 hari 3 malam, mogok makan, mogok minum, mogok bicara 3 hari. Sampai pokoknya target dia Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari agama Islam, murtad, atau dia meninggal. Pokoknya pilihan Sa'ad hanya 2. Kamu keluar dari Islam, atau kalau tidak ibumu mati kelaparan, mati kehausan, biar kamu dimaki, dicela di Mekah ini bahwa kamu sendiri yang membunuh ibumu. Katanya agama kamu agama yang benar. Katanya agama kamu agama memerintahkan berbakti pada orang tua. Qala, ini jangan ada yang ngantuk ini. Jangan ada yang ngantuk ya. Baik. Qala famakatha salat sampai pingsan. 3 hari enggak makan, 3 hari enggak minum, pingsan. Qala faqala la tayyib. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah fasaqaha faja'alat tad'u ala Sa'din. Ketika ibunya Sa'ad pingsan, datang anak perempuannya kemudian diberi minum. Namanya orang pingsan enggak sadar, ya diberi minum mau. Kalau dia sadar enggak mau. Kalau dia sadar dia enggak mau. Karena dia sudah bersumpah enggak akan makan, enggak akan minum, enggak akan berbicara dengan Sa'ad sampai Sa'ad keluar dari Islam. Sa'ad bertahan, ibunya bertahan. Sa'ad bertahan dengan keislamannya, ibunya bertahan dengan sumpahnya. Sampai pingsan 3 hari kemudian enggak makan, enggak minum, pingsan. Maka akhirnya diberi minum oleh anaknya. Maka dia pun kemudian ketika dia sadar, dia pun mengumbar doa kejelekan kepada Sa'ad. Mendoakan kejelekan kepada Sa'ad. Qala fa anzalallahu azza wa jalla min al-Qur'an hadhihi al-ayah. Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Sampai akhir ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi wa fiha, dan di dalamnya wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Naam. Maka turunlah ayat ini. Sampai Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu 3 hari 3 malam terus dirayu. Sa'ad bin Abi Waqqas ikut membujuk, saudara-saudaranya ikut membujuk supaya ibunya makan, minum, jangan menyiksa diri, jangan menzalimi diri, tetap pada pendiriannya. Dia akan mati di depan Sa'ad, mengering di depan Sa'ad, atau Sa'ad meninggalkan Islam. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersumpah, wahai ibu, jangankan 1 nyawa yang keluar dari jasadmu, dari tubuhmu. Kalau seandainya di dalam tubuhmu, wahai ibu, pada 100 nyawa, dan 1 persatu nyawa itu keluar, roh itu keluar, dan saya saksikan, saya tidak akan pernah meninggalkan agamanya Muhammad. Akhirnya ketika ibunya melihat azamnya Sa'ad bin Abi Waqqas, melentur juga daripada mati sia-sia. Nah, targetnya enggak tercapai. Maka turunlah ayat, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami perintahkan anak untuk selalu berbakti pada kedua orang tuanya.
sampai wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan jika orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, jangan kamu taati orang tuamu dalam kesyirikan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, namun engkau tetap bergaul dengan baik di dunia. Indahnya Al-Quran. Orang tuamu musyrik, orang tuamu tidak salat, orang tuamu tidak pernah ibadah, tetap dia adalah statusnya orang tua. Tetap bukan berarti kesempatan atau kamu manfaatkan untuk kurang ajar. Sudah bukan berarti kesempatan untuk tidak mengakui dan tidak berbuat baik pada mereka. Dunia-dunia, agama-agama. Urusan agama enggak ada urusan. Urusan dunia, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Jangan tuh kampung malam. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini bimbingan Al-Quran yang sangat indah dan dipraktekkan. Nabi Muhammad SAW hidup dengan Abu Talib, nggak pernah ada masalah. Abu Talib melindungi. Nabi Ibrahim hidup dengan ayahnya sampai akhirnya ayahnya mengusir dia. Itulah contoh bagaimana Islam mempraktekkan. Wabil walidaini wasaina al-insana biwalidayhi husna. Qala wa asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanimatan 'azimah. Dan kemudian dalam suatu pertempuran Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Fa idza fiha sayfun fa akhadhathu fa akhadtuhu fa ataitu bihi ar-rasul. Dan kemudian di dalam harta rampasan ada pedang yang sangat bagus, aku mengambilnya dan aku membawanya kepada Rasul. Faqultu nafilni hadha as-sayf fa ana man qad alimta halah. Maka aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadiahkan pedang ini untuk saya. Kamu sudah tahu siapa saya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Khalid bin Walid. Mereka ini ketika hidup di zaman jahiliyah, melihat perbuatan orang-orang Quraisy menyembah berhala, enggak masuk akal. Sementara mereka hidup dalam keluarga yang kaya raya. Sa'ad bin Abi Waqqas orang tuanya kaya, dimanjakan. Khalid bin Walid orang tuanya lebih kaya lagi, dimanjakan. Maka mereka akhirnya memanfaatkan kekayaan mereka ini dengan berlatih perang, berlatih memanah, berlatih strategi perang, sehingga mereka menjadi panglima Islam. Ketika Khalid bin Walid, Sa'ad bin Abi Waqqas melihat strategi perang Arab saat itu, tidak puas. Mereka hanya strategi maju mundur itu aja, tidak ada strategi lain. Mereka ikut orang tua mereka ke Syam, ikut berdagang. Ketika orang tua mereka sibuk mengurusi perdagangan, mereka menonton latihan perang di Syam, sehingga mereka pun menguasai strategi mereka, strategi musuh. Nah, maka ketika dapat harta rampasan perang, ada pedang yang bagus, saat memintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ruddahu min haitsu akhadta. Maka Rasulullah mengatakan, kembalikan di tempat engkau ambil pedang itu. Qala fantalaqtu hatta idza aradtu an ulqiyahu fil qabr la majna nafsi. Aku pun berangkat untuk mengembalikan pedang itu, sampai tatkala aku hendak menaruhnya, saya pun kembali berpikir. Faraja'tu ilaihi faqultu a'tini.
Sa'ad bin Abi Waqqas dari satu sisi melihat ini pedang bikin ngiler, dari sisi lain kata Rasulullah, kembalikan. Saya pun mengembalikan. Tatkala saya hendak meletakkannya, saya pun kembali berpikir, ini pedang kayaknya paling pantas saya miliki. Saya kembali lagi kepada Rasulullah. Saya mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepada saya pedang ini. Qala fashadda li sautahu ruddahu min haitsu akhadta. Maka Rasulullah pun mengeraskan suara dan membentak, kembalikan di tempat kamu ambil. Qala fa anzalallahu azza wa jalla yas'alunaka 'anil anfal. Maka Allah pun menurunkan ayat yas'alunaka 'anil anfal. Anfal harta rampasan perang. Tadinya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa enggak punya hak. Ini harta rampasan perangnya kembali ke rampasan perang. Nanti dibagi sesama mujahidin, sesama pasukan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berulang kali datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini pantasnya saya ambil. Ini saya ingin pedang ini untuk saya. Kembalikan. Sampai kemudian turun ayat Al-Quran, yas'alunaka 'anil anfal, dan mereka bertanya kepada engkau tentang rampasan perang. Naam. Artinya, qala wa marid, maka turunlah ayat ini bahwa ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kuasa, punya hak untuk memberikan pedang itu kepada yang berhak. Maka dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas, ini pedang kamu ambil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kuasa 100% untuk memberikan hadiah kepada orang-orang tertentu dari harta rampasan perang itu. Naam. Qala wa maridtu fa arsaltu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa atani fa qultu da'ni uqsimu mali haitsu syi'tu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dan suatu saat aku sakit dan aku memanggil atau mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah. Setelah Rasulullah datang, saya pun berkata, ya Rasulullah, biarkan harta saya bagi, semau saya. Qala fa'ata faqultu fannis. Qala fa'aba qultu fannis. Qala la fa'aba qultu fathuluth. Qala fasakata fakana ba'da ath-thuluth jaizan. Fakana ba'du ath-thuluth jaizan. Naam. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kisah yang ketiga. Bangun ini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu saat itu sakit parah. Lalu datang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Dan Sa'ad berkata, ya Rasulullah, innahu qad balagha bi min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Afa atasaddaq bi thulutsai mali? Naam. Ya Rasulullah, seperti yang Anda lihat, penyakit saya sudah mencapai puncaknya dan sepertinya kematian di depan mata, dan saya seorang yang kaya raya. Bagaimana pendapatmu kalau saya bagikan harta ini 2/3-nya? Toh ahli waris saya cuma satu orang anak perempuan. Qala la. Kata Rasulullah, jangan. 2/3 terlalu banyak. Qala fannis. Kalau separuhnya? Qala la, jangan. Terlalu banyak. Qala fathuluth. Kalau sepertiga? Qala ath-thuluth wa ath-thuluthu katsir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sepertiga boleh, itu pun masih terlalu banyak. Artinya kata Ibnu Abbas, wadittu law anna an-nasa ghadau anis thuluth. Alangkah baiknya orang kalau mengurangi dari sepertiga. Nah, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka antadhara warasataka aghniya'a khairul lak min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan menikmati hartamu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin mengemis pada orang. Nah, waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas punya satu anak perempuan dan dia kaya raya.
sakit parah. Dia berpikir sepertinya sakitku ini sudah mati kayaknya. Sedangkan harta saya ini sudah lebih-lebih. Daripada dinikmati hanya satu anak perempuan saya, sudah kelebihan, mending sepertiganya saya bagikan, biar sisanya untuk anak perempuan saya. 2/3 saya bagikan, kata Rasulullah, jangan terlalu banyak 2/3. Kalau separuhnya jangan terlalu banyak. 1/3 itu pun masih terlalu banyak. Jadi di sini perhatikan, kenapa Rasulullah SAW mencegah dan melarang Sa'ad untuk membagikan hartanya. Di sini yang dapat yang disimpulkan oleh para ulama, bahwa harta orang tua menjelang ajal itu bukan kuasamu lagi, itu sudah kuasa anak ahli waris. Nah, sudah sakit parah, kelihatan sudah ada tanda-tanda kematian, kemudian dia membagi-bagi hartanya. Pak, bapak nggak usah mikir itu sudah harta ahli waris. Kalau bapak mau bagi-bagi harta ketika bapak masih kerja, silahkan. Kalau masih kerja, masih kuat bekerja, bagi. Ini untuk anak ini untuk anak ini, silahkan. Karena Anda sendiri masih kuat bekerja, masih bisa menghasilkan. Tapi kalau sudah sakit parah, kemudian kamu bagi-bagi hartamu kepada anak-anakmu, kamu habiskan semuanya, ya wailah, habis. Belum tentu kamu meninggal. Ternyata begitu dia bagi-bagi hartanya, semuanya dia habiskan. Bahkan satu-satunya rumah yang dia tempati dibagikan semua. Ternyata setelah dibagikan semua sembuh, nggak mati dia. Apa yang terjadi pada orang tua ini? Yang terjadi pada orang tua ini akhirnya menyiksa diri sendiri. Yang tadinya dia sebagai panglima di dalam rumah, dia menindak anaknya, dia menegur anaknya, dia punya wibawa, sakit dirawat oleh anak-anaknya, sakit diperhatikan. Begitu hartanya sudah habis, dia numpang sama anaknya. Dia numpang sama anaknya padahal tadinya dia adalah pemilik. Dia numpang hidup sama anaknya, ketika anaknya terjepit ekonomi, rumahnya dijual. Dan terus mau tinggal di mana saya, nak? Nanti kita kontrak, ngekos. Itu kesalahan orang tua. Akhirnya hidup diterlantarkan oleh anak-anaknya. Begitu sakit di rumah sakit, anak-anaknya gak ada yang mengurusi. Kenapa? Gak ada lagi yang diharapkan. Warisan udah habis juga, siapa yang mau biayai? Yang anak satu ngandalin anak kedua ngandalin anak ketiga, gak ada yang biayai. Kamu kan lebih banyak bagiannya, kamu dong yang tanggung jawab orang tua. Kamu kan anak kesayangan, kamu dong yang biayain orang tua. Saling dorong-dorongan, akhirnya orang tua mereka mati di rumah, gak ada yang bawa ke rumah sakit. Tapi coba kalau seandainya harta dalam genggaman dia, sakit parah dia tetap harta dalam genggaman dia, dia ternyata sembuh, berpuasa dia. Harta saya lebih berhak menikmati, saya lebih berhak menikmati. Nah, ada orang tua kadang-kadang yang menyiksa diri demi untuk anak. Dia sebenarnya kaya, tapi kelihatannya keriput, kelihatan miskin, kelihatan gak punya kendaraan, pakaian pun compang-camping demi untuk anak. Ini orang tua itu sebenarnya kaya, tapi sekarang hartanya diwariskan ke anaknya, ke ini, dia seperti itu. Orang tua yang bodoh. Yang namanya orang itu sudah ada rezekinya masing-masing. Orang tua diberi kelebihan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, nikmati itu harta pemberian Allah Azza wa Jalla. Nikmati untuk akhirat, untuk sedekah akhirat, nikmati di dunia. Nah, kadang-kadang orang terlalu polos, menyiksa diri demi untuk anak, padahal belum tentu anaknya nanti bakti kepada dia. Nah, itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana kalau harta saya sepertiga, saya 2/3, jangan. 1/2 jangan terlalu banyak. 1/3 boleh, tetapi kamu harus ingat, kurangin lagi kalau bisa. Kamu meninggalkan hartamu untuk ahli warismu, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Nah, jangan juga dihabisin, jangan juga terlalu dihabiskan sampai akhirnya anak-anaknya terlantar.
tetapi masing-masing ada bagiannya. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.